Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Pak Sol di materi pewarisan sifat pertemuan yang kedua, yaitu tentang persilangan monohibrida. Apa itu persilangan monohibrida? Persilangan monohibrida itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Jadi menyilangkan sesuatu yang mempunyai satu sifat pembeda. Contohnya, misalkan di sini adalah tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah, yaitu yang sifatnya kuning disilangkan dengan sifat merah. Ini disebut dengan satu sifat beda. Misal contoh yang kedua, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Contoh yang ketiga, misalkan wanita berambut keriting dikawinkan dengan laki-laki berambut kurus. Rambut keriting dan rambut lurus ini adalah satu sifat beda dari seorang wanita, dan rambut lurus adalah sifat dari seorang laki-laki. Oke, kita lanjutkan. Persilangan monohibrida sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada persilangan monohibrida penuh dan ada persilangan monohibrida resesif. Kita masuk pada yang pertama, yaitu persilangan monohibrida dengan dominasi penuh. Artinya salah satu dari yang kita silangkan itu mendominasi dari yang kita silangkan yang lain. Nah, merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif kalah atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi resesif yang tidak terlalu dominan kalah dengan yang sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul, yaitu kalah dengan sifat dominan. Kalau kita lihat proses gametosisnya, persilangannya seperti ini. Ini adalah contoh dari diagram persilangan. Sebelum saya masuk ke contoh, ini adalah contoh diagramnya. Ini parental, ini adalah lambang dari genetiknya. Generationnya adalah persilangan, ini gametnya SS. Ini F1, ini adalah keturunan yang pertama. Nah, seperti ini contoh bagian dari diagram persilangannya. Kita contoh. Contoh yang pertama, dari persilangan sifat dominan. Tanaman berbatang tinggi dominan, kita lambangkan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, yaitu lambangnya adalah T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? F2 itu berarti keturunan yang kedua. Nah, ingat ini kuncinya di sini, tinggi dominan, sedangkan berbatang rendah resesif, artinya tidak dominan. Kita lihat. Nah, seperti biasa, parental ini adalah kita tuliskan sifat yang kita silangkan tadi ada tinggi, di mana lambangnya T besar, kita silangkan dengan rendah, lambangnya adalah T kecil. Gametnya dari sini adalah kita ambil salah satu lambangnya di sini T besar, sedangkan di sini kita ambil yang ini T kecil, gametnya. Nah, kita sekarang dapat keturunan yang pertama, F1 atau keturunan pertama, yaitu ketemu T besar, T kecil. Dari mana ini? Ya udah kita silangkan T besar disilangkan atau digabungkan dengan T kecil, maka jadinya T besar, T kecil. Nah, kenapa dia sifatnya tinggi, T besar, T kecil? Karena di depan, huruf depan dia masih huruf T besar. Sedangkan T besar sendiri yaitu adalah lambang dari batang tinggi. Sehingga keturunan T1, T besar, T kecil sifatnya adalah tinggi, karena masih dominan tingginya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana keturunan yang keduanya? Kita lihat. Nah, P2 ini berarti kita akan mencari keturunan yang kedua. Sama, kita silangkan hasil keturunan T1 ini sesama dengan hasil keturunan T1 ini. Taruh sini. Kita silangkan. Nah, kita tulis gametnya dulu. Nah, ini gametnya dari T besar, ada T kecil. Kita tuliskan di sini. Ini T besar, T kecil. Ini gametnya. Nah, sekarang kita mencari bagaimana hasil keturunan T2-nya, F2-nya. Kita lihat sekarang di sini. Tadi yang sebelah kiri T besar T kecil saya tuliskan di sini. Yang sebelah kanan T besar T kecil saya tuliskan di sini. Ini adalah alat kelamin laki-laki, tanda plus. Ini yang alat kelamin perempuannya, atau yang satunya, yang ini.
Nah, sekarang kalau sudah kita tuliskan dalam tabel semua, dari sini tadi, ini taruh tabel, ini kita taruh tabel, ini juga kita taruh tabel. Maka jadinya nanti seperti ini. Nah ini. Sekarang, Pak, ini dari mana ini? Nah, yang di bawah ini sebenarnya hasil dari persilangan antara ini silangkan sama ini jadinya adalah T besar, T besar. Yang kedua, T besar disilangkan dengan T kecil ini jadinya T besar, T kecil. Yang ketiga, ini kita silangkan sama ini jadinya T besar, T kecil. Yang terakhir, yang keempat, T kecil kita silangkan sama T kecil jadinya adalah T kecil, T kecil. Ini adalah gametnya. Lalu bagaimana sifatnya? Nah, ternyata tadi perbandingannya kita ketemu T besarnya 1, T besar T kecilnya 2, T kecilnya 1. Sehingga kalau kita bandingkan, maka dia akan seperti ini. Perbandingan genotip. T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Ada T besarnya ada 1, T besar, T kecilnya ada 2, dan T kecilnya ada 1. Lalu bagaimana fenotipnya? Fenotipnya adalah sifatnya. T besar tadi dominan, dia sifatnya tinggi. T besar, T kecil, dia sifatnya masih tinggi. Karena tinggi tadi dominan terhadap yang rendah. Sedangkan T kecil, dia sifatnya rendah. Sehingga hasil dari persilangan F2-nya, dia menghasilkan perbandingan genotip 121, T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil. Sedangkan perbandingan fenotipnya, tinggi, dan rendah. Sehingga tingginya sama dengan 3, rendahnya sama dengan 1.